kegiatan aku setiap hari wajib jalan 45 menit non-stop, tanpa keringetan, tanpa capek, dan tanpa ngos-ngosan. Kak, apa boleh minum air es? Apakah kopi boleh? Sekarang berikut tombol merah. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itik. Jalan terus, kameramen, jalan terus, mundur, nggak boleh berhenti nih, nggak boleh berhenti. Pokoknya lu ngikutin gua selama 45 menit, jalan muter, jalan mundur terus. Jadi guys, kalau kalian yang ngikutin Instagram aku atau ngikutin Instastory aku, pasti udah tahu kalau kegiatan aku setiap hari salah satunya adalah wajib jalan 45 menit non-stop, tanpa keringetan, terus tanpa capek, dan tanpa ngos-ngosan. Banyak yang nanya, gimana bisa gitu. Tadi ngeliat kan aku jalannya gimana? Ya benar-benar sambil main handphone, jalan. Jadi yang utamanya tuh di mindset aku bukan jalannya, tapi ya udah kegiatannya apa, makanya aku handphone, bikin konten, chatan sama temen, atau whatsappan gitu. Nah jalannya tuh nggak berasa, tiba-tiba udah 45 menit gitu. Malah sekarang aku jalan ini tuh sampai 60 menit. Terus aku udah turun berat badan itu hampir 10, tepatnya masih 10 sekarang. Kenapa aku bisa turun? Apakah dengan jalan 45 menit aja berat badan aku bisa turun sampai 10 kilo? No. Bukan hanya dengan jalan 45 menit aku bisa turun, tapi sebenarnya yang utama adalah aku mengatur pola makan aku. Itu yang bikin berat badannya cepat turun. Nah, jalan 45 menitnya apa fungsinya? Kok nggak olahraga? Sama dokter gizi aku tidak boleh olahraga. Kenapa? Nanti dijelasin lah. Jadi ceritanya karena jalan 45 menit ini ternyata banyak yang ikut. Terus rata-rata juga pada banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi aku memutuskan at the end nanti aku akan membuat satu buku khusus, dibantuin juga sama dokterku juga. Di situ ada kayak quote-quote-nya juga dari dia, ada beberapa info lah gitu yang aku rangkum. Di situ aku kutip, aku juga udah izin buat aku share ke teman-teman yang lain apa aja menunya, pagi, siang, sore. Jadi gini, kalau misalkan aku share di sini menunya apa, itu cukup kompleks karena gini, sebenarnya menu itu dirancang untuk setiap individu. Kayak menu aku dirancang untuk aku. Mungkin kalian kalau ke dokter gizi menunya itu akan berbeda. Tapi ya kalau misalnya mau ngikutin monggo, banyak juga yang ngikutin juga turun berat badan ya, karena intinya memang ini kayak defisit makanan kita gitu. Dicek kayak misalkan kita ngerasa gue tuh makannya gak banyak loh, tapi berat badan gue gak turun-turun ya gitu. Gue udah gak makan nasi loh selama seminggu, tapi berat badan gue tuh cuma turun 1 kilo gitu. Nah, kita tuh kan gak bisa kontrol dan gak bisa hitung ya apa-apa aja yang kita makan. Kayak misalkan es teh manis gitu, berapa kalori yang masuk kalau kita minum es teh manis? Kita nggak makan nasi,
ya biasanya aku cuma makan nasi segini. Tiba-tiba kita makan kue nastar atau kastengel yang cuman kecil doang, itu berapa kalorinya? Bisa nggak kita ngitung itu? Atau mungkin kita makan keripik singkong, bisa nggak kita ngitungnya? Itu dia sebenarnya. Jadi kayak kadang-kadang teman aku ada yang datang juga ke dokter gizi, terus dia bilang, dok saya tuh nggak makan banyak loh, udah 3 bulan saya nggak makan nasi, tapi berat badan saya nggak turun. Nah gitu, itu bisa jadi pertimbangan. Better kalau menu yang memang dirancang khusus untuk kita bisa turun berat badan, individu nih ya, paling cepat kamu pergi ke dokter gizi, terus udah gitu kamu cerita kamu makan apa aja, kamu diatur makannya tiap hari, itu pasti akan lebih cepat turun. Jadi nanti tungguin, aku akan bikin satu buku, di situ aku akan cerita apa aja yang aku lakukan, jadi lebih jurnal aku ya, apa aja yang aku lakukan, terus apa aja yang aku makan, dan gak cuman aku, ada teman aku juga yang udah turun 55 kilo. Oke, ini dia track aku tadi udah 1 putaran. Capek nggak? Belum ya? Belum. Ini kameramen gue yang ini udah pernah nemenin gue sampai 1 jam ya? 1 jam. Yang ini nih, liatin nih. Jam 10 malam. Oke, jadi sekarang tadi aku udah sedikit cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang aku mau open Q&A. Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Yang dianjurkan jalan, dan ini nggak usah capek, jalan aja gitu, dimanapun boleh gitu. Jalannya boleh di treadmill nggak kak? Boleh di mall? Boleh kalau kalian masih ke mall. Boleh di depan kantor? Boleh. Atau anak saya baru tidur, jalannya di situ? Boleh. Ada yang bilang boleh nggak kalau jalan kakinya diganti sama beberes rumah aja? Ya kalau kalian ngerasa kalian bisa beberes rumah dan terus dengan berjalan kaki tanpa berhenti, monggo silakan gitu. Oke, ini dia. Kak, apa boleh minum air es? Boleh banget, boleh. Jadi aku dapat informasi yang mungkin ini bisa aku share. Air es bisa bikin gemuk? No, air es itu nggak bisa bikin gemuk. Yang bikin gemuk itu adalah gulanya. Es teh manis, nah itu yang bikin gemuk, itu manisnya, gulanya. Atau kalau makan es krim, orang-orang nyalain esnya, tapi ternyata si krim di dalamnya itu yang bikin kita gemuk. Even kalau misalkan hamil pun ya, aku nanya sama dokter kandungan aku, dok, aku tuh nggak bisa nggak minum es gitu. Boleh minum aja es, nggak masalah, air putih es aja nggak masalah, asal jangan es krim. Yang bikin gemuk itu bukan esnya tapi krimnya. Jadi si es krim itu manisnya itu, gulanya itu. Kalau aku ya, aku juga nggak terlalu menghiraukan timbangan di rumah. Cuman at the end aku beli buat timbang buah. Nah kalau misalkan nggak punya, sebenarnya kan porsi makan itu nggak mesti ngikutin porsi makan aku. Porsi makan yang seimbang itu kayak kalau kata dokter porsi mercy gitu loh. Jadi nasinya segitu, sayurnya segitu, sama dagingnya segitu. Cuman kalau aku sih ngitungnya nggak semuanya pakai timbangan. Kayak nasi itu sendokan gitu. Awal-awal pertama aku jalanin ini 5 sendok makan nasi melentung. Jadi kalau pas aku makan tuh bisa sampai kayak 12 suap gitu, 12-13 suap. Terus kalau untuk dagingnya itu aku nimbangnya tuh di supermarket, karena kan aku kebanyakan ayam file atau ikan file. Kalau ayam file atau ikan file, jadi begitu beli kulitnya minta dibuang, tulangnya minta dibuang, minta langsung ditimbang di supermarket gitu. Pertanyaannya bagus banget, apakah kopi boleh? Karena di luar sana banyak banget tuh pecinta dan penggila kopi yang kalau nggak minum kopi pusing kepalanya. Bener nggak? Itu bener banget. Dan untuk program sehat aku, kopi boleh, mau sehari minum kopi 5 gelas juga boleh. Yang penting nggak pakai gula, nggak pakai creamer, nggak pakai susu gitu. Jadi kopi hitam aja udah.
waktunya jalan itu bebas sesempatnya, pagi, siang, sore, malam bebas. Ada Kanaka tuh, lihat tuh Kanaka. Sini temenin Bunda jalan yuk. Mau nggak? Mau, ayo. Kita sama Kanaka ya guys. Yuk, sini sayang. Kakak bawa apa sayang? Keong ya? Aduh, satu lagi mau sekolah. Good morning. Good morning. Yuk jalan yuk nih. Yuk sini. Mau Bunda jalan yuk. Nak. Oke, jadi aku menjawab pertanyaan terakhir. Kira-kira berapa budget yang dihabiskan kalau kita pergi ke dokter gizi? Jadi harga dokter gizi itu variatif banget, sama kayak dokter-dokter yang lain. Dan rata-rata apa yang dianjurkan sama dokter gizi kurang lebih sama gitu. Nggak boleh makan tepung, gula, santan, minyak. Rata-rata tuh sama gitu. Nah kalau untuk harganya setiap dokter gizi itu variatif. Ada yang harganya sekali datang 1.800.000 ada yang harganya 1.200.000 ada. Kalau aku kebetulan per datang tuh 850.000. Jadi aku datang setiap 2 minggu sekali tanpa obat. Oke guys, tadi udah cerita-cerita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan kalian pengen tahu menu-menu aku, tunggu ya. Sebentar aku lagi catetin di dalam satu buku. Jadi nanti akan aku share di buku dan kalian bisa punya buku itu. Dan kalian bisa melihat jurnal aku, apa aja yang udah aku lakukan. Kalau gitu kita pamit. Dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.